dana yang diperlukan, outputnya adalah RKAKL, UU APBN, dan Perpres rincian APBN. Kemudian, nah fitur-fitur saksi ada beberapa, keunggulannya juga ada beberapa, tapi kita akan fokus pada penyusunan anggaran dan pembagian role, karena ada slide-nya. Nah, penyusunan anggaran di saksi, jenjangnya seperti ini, jadi usulan RKAKL itu dibuatnya di Satker, lalu diagregatkan di eselon 1, nanti di PA awal itu kita akan berurusan dengan DJA Kemenku, dengan Pak Askolani. Nah, ini untuk call operator dan call approver, ini peran-perannya membuat RKA, RKAKL, laporan-laporan, ADK, JIPA, semua di operator, sementara yang menyetujui di approver. Kemudian, nah ini, rincian KAK, RAB, dan kertas kerja Satker. KAK itu isinya latar belakang, penerima manfaat, strategi pencapaian, waktu pencapaian, dan biaya yang diperlukan. Secara RAB isinya total biaya setiap komponen yang merupakan tahapan pencapaian output kegiatan. Kertas kerja Satker strukturnya satuan, program, kegiatan, keluaran, subkeluaran, komponen, subkomponen, akun, dan detail biaya. Jadi ini strukturnya saya singkat karena ketika presentasi. Nah, contoh, misalnya KAK, RAB, kertas kerja Satker itu semisal pemberian BLT. Pemberian BLT, kita buat misalnya BLT diurus oleh Kemensos. Ya. Kemensos akan membuat KAK. Misalnya di Direktorat Jenderalnya mereka yang mengurus fakir miskin. Dia menulis latar belakang, kita butuh BLT karena orang Indonesia belum bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Atau misal karena harga-harga naik dan kita terkena COVID. Penerima manfaat sekian juta orang. Strategi pencapaian, kita akan pakai cashless, BPNT, bantuan sosial non tunai. Strategi waktu pencapaian, kita beberapa teman-teman kita mungkin ada menerima BLT. Dan biaya diperlukan. Biayanya adalah satu kepala adalah 600.000 per ribu. Nah, RAB-nya nanti dirinci, nah Satker yang melaksanakan di Kemensos akan membuatkan perhitungannya. Nah, RKAKL adalah salah satu dari 3 output dari penyusunan anggaran selain UU APBN dan Perpres rincian APBN. Kalau UU APBN itu tidak pakai proses ini, tidak pakai proses saksi segala macam, karena ini adalah proses politik di DPR. Sementara Perpres itu juga proses politik di Istana Kepresidenan. Nah, RKAKL wajib disusun oleh setiap KL atas segala bagian anggaran dikuasainya. Jadi, untuk kementerian di luar Kementerian Keuangan, maka RKAKL ini satu. RKAKL, Kementerian Pertahanan. Tapi karena bagian anggarannya hanya satu. Tetapi kalau Kementerian Keuangan, dia punya 2 kan? Ada BA dia sebagai kementerian, ada juga BA Bun. Nah, Kemenku punya tanggung jawab untuk itu. Dan disusun secara berjenjang terdiri dari RKA Satker dan eselon 1. Jadi semisal saya agak ambil kementerian lain, Kementerian Agama misalnya, ada Ditjen Dimas Islam, Pendidikan Islam, Haji Umrah, Dimas Kristen, Dimas Katolik, Dimas Hidup, Dimas Buddha, Setjen, Itjen, itu kan harus disusun sesuai itu. Ya, lanjut. Nah, apa saja yang mesti ada di RKAKL? Informasi di RKAKL ada identitas, informasi kinerja, informasi belanja, informasi pendapatan, deskripsi, ada formulir di RKAKL, formulir 1, formulir 2, formulir 3, dan lain-lain sebagainya. Nah, penyusunan DIPA. Penyusunan DIPA di transaksi itu kan, jadi begini, data RKAKL yang telah disetujui DPR, nah ini kan proses politik di DPR, dan ditetapkan dalam Perpres, karena undang-undang itu tidak bisa berjalan kalau tidak ada peraturan di bawahnya, karena seringkali kalau teman-teman baca undang-undang, pasal sekian, peraturan lebih lanjut diatur dalam Perpres, peraturan pemerintah, berarti kalau tidak ada PP, tidak ada Perpres, tidak jalan. Nah, akan menggunakan panggilan. Proses tersebut yang menjalankan di Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. DIPA menjadi penting karena digunakan untuk data pencairan dana dan pengesahan bagi BUN ataupun pelaksanaan. Nah, struktur DIPA, kita tidak akan bicara DIPA BA BUN, kita tidak perlu bicara itu, kita fokus ke sebelah kiri saja. DIPA adalah bagian anggaran kementerian lembaga, yang menyusun adalah pengguna anggaran. Pengguna anggaran dalam hal ini adalah
menteri atau pimpinan lembaga yang bersangkutan. Nantinya DIPA BAKL itu berisi surat pengesahan dari Dirjen Anggaran Pak Askolani, dan surat ini harus dilekatkan pada DIPA Induk maupun DIPA Petikan. Nah, apa saja yang harus ada dalam DIPA yang dibuat oleh PA? Tadi ada fungsi program kegiatan yang akan dihasilkan, hasil dan keluaran, IKU dan IKK. IKU itu KPI, Key Performance Indicator, ya. IKK bawahnya IKU, ya. Ini apa? Indikator kinerja komponen, keuangan yang dihasilkan, tagu anggaran program, dan tagu chapter, rencana penarikan dana. Nah, rencana penarikan dana akan saya bahas sedikit nanti. Penerimaan yang diperkirakan dapat dipungut. Nah, inilah DIPA Induk versus DIPA Petikan. DIPA Induk itu akumulasi DIPA per taker dirinci di DIPA Petikan. Pertama, diawali dengan lembar surat pengesahan oleh Dirjen Anggaran atas nama Menteri RI, halaman 1 isinya informasi kinerja. Kalau di Petikan informasi kinerja terus sumber dana, itu juga isi anggaran program. Halaman 2 itu rincian alokasi anggaran per taker, ini rincian pengeluaran, karena ya iyalah dia dipetikannya taker, berarti dia harus dirinci pengeluarannya. Halaman ketiga per RPD dan penarikan penerimaan, halaman ketiga RPD dan bersama, halaman 4 isi catatan. Nah, mengapa DIPA perlu disahkan? Pertama, untuk menjamin alokasi anggaran dan peruntukannya yang ada di DIPA CDHP, RKAKL, dan Perpres Rencana APBN. Yang kedua, menjamin alokasi anggaran biar dipakai. Yang ketiga, menjamin KPPN sebagai kuasa bun dapat mencairkan anggaran dari DIPA. Contoh yang paling dekat dengan kehidupan kita adalah uang KKM. Kalian tahu mengapa uang KKM kalian belum turun? Uang KKM kalian belum turun karena apa? Walaupun ketua KKM kalian itu ketua kalian yang lama, bukan Ahmad Tamawi ya, itu sudah rapat memang, tetapi STAN itu kan harus membuat RPD-nya dulu, rancangan penarikan dana. Nah, RP dan STAN pun dalam menyusun KKN, adanya program KKN itu sudah ada di DIPA-nya STAN gitu loh, tinggal STAN harus membuat RPD. Nah, membuat RPD itu juga harus berbicara dengan KPPN. Nanti kalau sudah selesai semua prosesnya baru turun dengan sistem kolektif. Jadi dari koordinator kelas ke ketua kelas kalian akan mentransfer ke kalian. Nah, jadi yang lama di sini sebetulnya proses di STAN-nya terkait absensi, dan juga RPD segala macam, dan juga urusan dengan KPPN. Selanjutnya, bagian saya sudah selesai. Jadi silakan saya mau untuk melanjutkan. Ya, terima kasih Ade. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai, mohon maaf Ade. Gue matiin mic dulu. Ya. Dan ini maksudnya juga mana ya? Ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan aplikasi atau modul dan kontrol atau pengendalian. Next deh. Nah, mengenai keterkaitan modul. Pengembangan SPAN melibatkan 3 unit eselon 1 di lingkungan Kementerian Keuangan, yaitu DJA atau Direktorat Jenderal Anggaran, DJPP, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Sekjen Pusiteng atau Sekretaris Jenderal melalui Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan atau Pusiteng. DJA sendiri dia membahas tentang proses perencanaan anggaran, sedangkan DJP dia membahas mengenai pelaksanaan anggaran, dan Sekjen Pusiteng bertugas untuk membahas infrastruktur teknologi informasi, sehingga nantinya tujuan utama SPAN dapat tercapai. Nah, tujuan utama SPAN itu apa sih? Tujuan utamanya adalah tercapainya akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan menciptakan transparansi pengelolaan APBN. Oke, Ade, di next deh. Nah, selanjutnya, SPAN terdiri atas modul-modul yang dapat dikelompokkan dalam 3 proses. Oke, mungkin bisa berhenti dulu ya, Pak. Ya, silakan. Nah, melalui 3 proses, yaitu proses perencanaan anggaran,
pelaksanaan anggaran, dan akuntansi pelaporan. Yang pertama yaitu perencanaan anggaran, terdiri atas modul penyusunan anggaran atau budget preparation. Yang kedua, pelaksanaan anggaran itu terdiri atas 5 modul, yaitu modul manajemen DIPA atau Management of Spending Authority, modul manajemen komitmen atau Commitment Management, modul manajemen pembayaran atau Payment Management, modul penerimaan negara atau Government Receipt, dan modul manajemen kas atau Cash Management. Dan yang ketiga yaitu Yang ketiga yaitu akuntansi dan pelaporan yang terdiri dari 2 modul, yaitu modul buku besar dan bagan akun standar atau General Ledger and Chart of Accounts. Yang kedua yaitu modul pelaporan atau reporting. Oke, next. Selanjutnya, fungsi dan karakteristik dari SPAN. Fungsi SPAN sebagai sebuah subsistem mengintegrasikan fungsi-fungsi yang terdapat pada penganggaran dan perbendaraan dalam satu database tunggal. Sedangkan karakteristik SPAN sendiri yaitu otomatisasi penuh, database terpusat, dan perekaman data yang hanya dilakukan sekali dan beroperasi sesuai dengan prosedur baku yang berlaku untuk semua proses serta analisis. Selanjutnya akan membahas mengenai keterkaitan modul anggaran. Yang pertama, modul anggaran keterkaitannya dengan aplikasi GPP. Aplikasi GPP adalah gaji pokok pegawai. Aplikasi GPP memberikan informasi kepada modul anggaran berupa data pegawai dan data gaji. Sedangkan keterkaitan modul anggaran dengan modul komitmen yaitu modul anggaran memberikan informasi mengenai DIPA, RDIPA, dan POK pada modul komitmen. Sebaliknya, modul komitmen memberikan informasi mengenai informasi transaksi kontrak. Lalu keterkaitan dengan modul pembayaran, modul anggaran memberikan informasi mengenai DIPA, RDIPA, AFP, dan POK. Sedangkan modul pembayaran memberikan informasi mengenai relasi anggaran. Sedangkan keterkaitan dengan modul GLP atau General Ledger and Pelaporan, yaitu modul anggaran memberikan informasi mengenai jurnal akuntansi, sedangkan modul GLP memberikan informasi mengenai peta jurnal. Dan yang terakhir, keterkaitan dengan modul administrasi memberikan informasi kepada modul anggaran mengenai referensi. Ya, next. Selanjutnya, integrasi modul penganggaran. Dalam Sakti, modul penganggaran itu memiliki integrasi dengan modul-modul yang lain, yaitu fungsinya yaitu SAS. SAS adalah modul yang terintegrasi dengan SPAN yang berfungsi untuk menu pagu per PPK atau pejabat pembuat komitmen. Selanjutnya POK. POK adalah petunjuk operasional kegiatan yang berfungsi untuk menu RDP, RPD, dan Renkas. Selanjutnya TPNBP yaitu target penerimaan negara bukan pajak, itu fungsinya import data. Dan Krishna berfungsi untuk import data referensi. GPP tadi gaji pokok pegawai, fungsi untuk memberikan informasi data pegawai. KPJM itu berfungsi, KPJM adalah kerangka pengeluaran jangka menengah, berfungsi untuk impor data. RKKL DIPA untuk semua menu. Oke, next. Selanjutnya akan membahas mengenai kontrol atau pengendalian. Kontrol atau pengendalian. Dalam pelaksanaan SPAN berbasis teknologi, tentunya menimbulkan resiko akan adanya human error seperti kesalahan saat input data atau bahkan terjadinya peretasan atau pencurian data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengendalian sistem. Nah, pengendalian sistem melalui internal sendiri itu diperlukan adanya sistem akuntansi yang disusun berdasarkan SAP atau standar akuntansi pemerintah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan negara, sehingga nantinya akan dihasilkan laporan keuangan yang bertanggung jawab dan andal dan tepat waktu. Selanjutnya akan membahas mengenai risiko pengendalian sistem secara umum. Nah, di sini ada
nantinya akan dijelaskan mengenai resiko dan pengendaliannya secara umum. Yang pertama, resiko yang pertama yaitu data induk yang tidak akurat dan tidak valid. Itu nantinya akan dikendalikan dengan cara satu, pengendalian integritas pemrosesan data dan pembatasan akses pada data induk. Pengendalian integritas pemrosesan data berupa bentuk-bentuk pengendalian aplikasi berupa pengendalian input, proses, dan output dapat digunakan untuk meminimalkan ketidakakuratan dan ketidakvalidan data induk. Sedangkan pembatasan akses pada data induk itu berfungsi untuk pengendalian akses atau akses kontrol yang dapat dilakukan dalam rangka mencegah pegawai atau pihak yang tidak mempunyai wewenang melakukan perubahan data induk anggaran. Oke, next. Resiko yang kedua yaitu kehilangan data atau kerusakan data. Ancaman berupa data induk yang rusak atau hilang dalam siklus penganggaran dengan desain yang data terpusat pada SPAN dan Sakti ini seringkali terjadi karena kita menggunakan namanya teknologi. Maka pengendalian yang digunakan yaitu yang pertama adalah backup atas data, yaitu langkah antisipatif berupa melakukan backup atas data secara rutin yang dapat dilakukan secara sewaktu-waktu. Data rusak dan hilang, ada data yang dapat dipulihkan dalam sistem tersebut. Yang kedua, menerapkan DRP atau Disaster Recovery Plan. Dalam kondisi tertentu, ketika ada kendala pada infrastruktur sistem yang gagal berfungsi, misalkan pusat data mengalami kebakaran atau kerusakan parah, maka diperlukan adanya Disaster Recovery Plan. Next. Ketiga, resiko akan kualitas penganggaran yang buruk. Ini terjadi karena ketidaksinkronan antara program, rencana kinerja, dan dana yang dialokasikan, sehingga kualitas penganggaran buruk ini seringkali terjadi. Pengendaliannya adalah satu, pelatihan dan sosialisasi yang memadai, berupa pemberian pelatihan dan sosialisasi pada para petugas sesuai dengan peran dan tanggung jawab. Yang kedua, monitoring dan supervisi yang memadai. Pekerjaan dari personil tertentu itu selalu dilakukan pemantauan dan selalu ada supervisi dari pimpinan sehingga dapat memaksimalkan kinerja dari setiap personel atau pegawai. Yang ketiga, pengendalian entry data. Berbagai jenis pengendalian entry data dapat diterapkan pada aplikasi dalam rangka memastikan integrasi data. Next. Yang resiko selanjutnya masih resiko yang sama. Pengendaliannya yaitu keempat, sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, dan kinerja. Dilakukan untuk menjaga keselarasan antara sasaran yang akan dicapai pemerintah dengan perencanaan penganggaran dan rencana kinerja pemerintah. Yang kelima, memperkuat proses penelaahan RKA-KL. Proses penelaahan terhadap usulan anggaran RKA-KL harus dilakukan dengan cara yang standar, terintegrasi, dan tepat waktu. Next. Selanjutnya, pengendalian yang terakhir dalam resiko penganggaran yang buruk yaitu memaksimalkan peran legislatif dalam pembahasan APBN, di mana DPR RI yang mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan harus diberdayakan secara maksimal dalam pembahasan rencana Undang-Undang APBN dengan peran dan tanggung jawab yang dimilikinya. Oke, next. Resiko yang selanjutnya, yang keempat, yaitu fraud yang berawal dari ranah penganggaran. Pengendaliannya dapat berupa yang pertama, pemilihan petugas penyusunan anggaran yang berintegritas. Pegawai yang diberikan tugas dan tanggung jawab dipilih diseleksi oleh unit organisasi dengan integritas yang cukup dan bertanggung jawab. Intinya, petugas yang memiliki tanggung jawab dalam tugas ini harus memiliki integritas yang tinggi. Yang kedua, pemisahan tugas yang cukup. Personil yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran dilakukan pemisahan tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Next. Resiko yang kelima, yang keempat, Mas Yan, mengenai fraud tadi, fraud atas penganggaran,
Pengendaliannya yaitu ketiga, rotasi jabatan dan cuti wajib. Dalam rangka mencegah penyalahgunaan wewenang, pelaksanaan rotasi jabatan dan cuti wajib perlu dilakukan, sehingga potensi ancaman dapat dihindari. Mengapa rotasi jabatan dan cuti wajib itu perlu? Karena ketika kita dikasih surat atau dikasih wewenang untuk cuti, maka ada pihak lain yang menggantikan atau menggantikan posisi tersebut. Nah, di saat itu orang yang baru itu melakukan fungsinya untuk pengawasan sehingga fraud dapat diminimalisir. Yang keempat, fakta integritas. Organisasi perlu menerapkan fakta integritas kepada para personel yang terlibat dalam penyusunan anggaran. Seperti kita waktu akan melaksanakan ujian juga mengumpulkan fakta integritas. Yang kelima, konfigurasi sistem atau aplikasi yang memadai. Sistem atau aplikasi digunakan untuk proses penyusunan anggaran. Hendaknya ditetapkan berbagai bentuk pengendalian akses, pengendalian input, dan pengendalian proses, dan pengendalian output. Next. Masih dalam resiko yang sama, pengendalian yang keenam yaitu memperkecil peluang terjadinya fraud. Yaitu untuk memitigasi fraud, langkah memperkecil peluang fraud dapat dilakukan dengan berbagai metode dan teknik. Yang ketujuh, pengawasan masyarakat. Tentunya masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan ini, sehingga penyusunan APBN dapat terpantau dan dapat ditindaklanjuti jika terjadi adanya kesalahan. Yang kedelapan, penegakan hukum yang tegas. Pelanggaran harus ditindaklanjuti dengan penegakan hukum yang tegas dalam rangka menimbulkan efek jerah. Next. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.